Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 28 ayat 16 sampai 20, dilanjutkan dengan ayat 30 sampai 31. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu
bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah memelihara orang yang dikasihinya. Paulus dan Yohanes yang hari ini kita dengarkan kesaksian imannya dalam liturgi Sabda adalah murid-murid yang dikasihi Yesus. Tetapi Yesus adalah Putra Allah yang mengasihi semua orang tanpa pilih kasih dan tanpa membedakan. Kasih-Nya sama untuk setiap orang. Maka kita dapat memastikan dengan keyakinan iman bahwa kita juga adalah murid terkasih Tuhan Yesus. Dan Allah yang Maha Kuasa memelihara semua orang yang dikasihinya. Paulus dilindungi oleh Tuhan dalam perjalanan dari Kaisarea di Galilea ke Roma di Italia yang penuh kesulitan dan karam kapal, dan akhirnya bisa tiba sampai tujuan dengan selamat. Anehnya, ketika Paulus berada di kota Roma, hidup di antara orang-orang Romawi, ia malah diperlakukan dengan baik dan dapat mewartakan Injil dengan bebas. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Di Yerusalem, Paulus mendapat ancaman pembunuhan atau akan dihukum mati. Orang-orang Yahudi membencinya karena ia murtad dan percaya kepada Yesus. Namun di kota Roma yang menjadi pusat pemerintahan kaisar dan penjajah orang Yahudi, Paulus malah bisa mewartakan Injil dengan bebas. Luar biasa kuasa Tuhan. Ia melindungi Paulus dan bahkan memberikan kesempatan kepadanya untuk dapat mewartakan Injil dengan leluasa, sampai kemudian datang waktunya terjadi penganiayaan terhadap umat Kristiani, di mana Petrus dan Paulus menjadi martir, dibunuh di kota Roma itu. Namun lihatlah, Allah mengubah kota Roma menjadi pusat gereja dan tempat tinggal Paus, pengganti Rasul Petrus yang menggembalakan umat Katolik seluruh dunia. Tuhan tetap menjaga dan memelihara hamba-hambanya yang dikasihinya. Saudara-saudariku terkasih,
Yohanes, murid terkasih Yesus, menuliskan kesaksiannya sendiri dalam bagian akhir dari Injilnya. Kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, Yohanes menyebutkan dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Dia menjelaskan bahwa dalam perjamuan malam terakhir, dia duduk di samping Yesus dan dia menanyakan siapa murid yang akan menyerahkan Yesus. Yohanes menyatakan bahwa semua yang ditulis dalam Injilnya itu adalah benar dan dapat dipercaya. Yohanes menutup Injilnya dengan kata-kata ini. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Semoga demikian. Amin.